Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan selalu sehat dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, pekan kemarin atau di pertemuan yang pertama kalian sudah belajar tentang syahadat. Kalian sudah tahu tentang definisi syahadat. Kalian juga sudah tahu tentang aplikasi syahadat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga kalian belajar tentang rukun syahadat. Ada an-nafyu dan ada al-isbat. Kemudian kalian juga belajar tentang syahadat Rasul. Kemarin ada sedikit materi yang di kelas akhwat sedikit tertinggal. Ada syarat syahadat tauhid itu sudah. Yang terlewat adalah syarat-syarat syahadat Rasul. Ketika seseorang bersyahadat, maka dia selain dia mengakui Allah sebagai Rabb-nya, seorang hamba juga berarti harus mengakui siapa Rasulnya. Dalam arti ini mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, mengakui kerasulannya, artinya mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu memang utusan Allah. Yang kedua, mengucapkan dan mengikrarkannya. Dalam artian mengucapkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dengan lafaz wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu atau wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang selanjutnya mengikuti ajarannya. Ini yang tidak kalah penting ya. Kalau seseorang sudah bersyahadat kepada Allah dan kepada Rasulnya, ini yang penting, harus mengikuti ajarannya. Kemudian membenarkan segala yang diberitakannya. Nah, ini kadang termasuk hal-hal yang gaib. Ketika sudah ada terucap dari lisan Nabi kita, maka kita semua harus membenarkan bahwa berita itu adalah benar. Yang terakhir, tugas kita kepada Rasul adalah mencintainya. Oke, lanjut ya. Oke, kemarin ada sedikit koreksi ya dari tugas yang telah dikumpulkan. Ada beberapa siswa yang mungkin kurang fokus atau mungkin dikendala jaringan sehingga suaranya terdengar kurang bagus, jadi salah mendengar ya. Dalam kata la ilaha illallah itu memiliki ada kata ilah atau ilahun ya. Oke, maknanya adalah ilahun atau ilaha dalam lafaz la ilaha illallah itu bermakna al-ma'bud. Sekali lagi, bermakna al-ma'bud, bukan mahmud, apalagi marbud ya. Yang benar adalah al-ma'bud. Oke, al-ma'bud ini artinya adalah yang diibadahi ya. Mungkin ada sedikit bahasa Indonesia yang mewakili makna al-ma'bud, yaitu disembah. Tapi makna atau terjemah disembah ini tidak mewakili makna al-ma'bud seluruhnya. Maka untuk membuat kita sedikit lebih ringan atau lebih gampang, sudah makna ilah itu adalah al-ma'bud. Sama halnya seperti kata Rob lah. Rob itu tidak bisa diwakili terjemahnya dengan Tuhan. Karena Rob itu maknanya bisa berarti yang pencipta, yang memiliki. Kalau di Rob diterjemahkan dengan kata Tuhan, itu kurang mewakili maknanya. Seperti halnya ilah atau ilahun atau ilaha, maknanya al-ma'bud, artinya yang diibadahi. Oke. Pada pertemuan sekarang, kalian akan mempelajari tentang
pembatal syahadat. Sama seperti halnya perbuatan yang lain seperti sholat ataupun puasa memiliki rukun, syarat, dan yang membatalkan. Ya. Kita kasih gambaran ya, misalkan gini, seseorang melaksanakan sholat, melaksanakan syaratnya, melaksanakan rukunnya, tapi dia juga melaksanakan yang membatalkan sholat, otomatis sholatnya hancur, sholatnya batal, atau sholatnya bahkan bisa tidak diterima. Tadi kita sudah mengetahui rukun, syahadat, atau kemudian syarat syahadat. Kemudian kita melakukan juga pembatalnya, maka syahadatnya juga dibatalkan. Oke, di sini ada beberapa pembatal syahadat yang bisa membatalkan syahadat. Oke, sebelum ke sana. Yang pertama adalah syirik. Oke, ingat-ingat ya. Yang membatalkan syahadat itu adalah syirik. Kalian bisa dilihat di buku tentang pembahasan pembatal syahadat ini di halaman 12 sampai halaman 17 ya, mengenai hal-hal yang membatalkan syahadat. Yang pertama adalah syirik. Oke, garis bawahi tentang syirik. Syirik itu kalau dalam bahasa Indonesia mungkin terjemahnya bisa berarti sekutu. Oke, apa makna sekutu? Berarti sekutu itu adalah menjadikan teman bagi Allah, atau menjadikan sahabat bagi Allah, atau menjadikan sesuatu menyertai Allah. Oke, sekali lagi ya, syirik itu secara bahasa terjemahnya itu adalah sekutu. Maknanya apa? Berarti maknanya adalah menambahkan teman kepada Allah, atau ada sahabat bagi Allah, atau ada yang menyertai Allah. Adapun syirik secara istilah, kalian juga nanti bisa dilihat pengertiannya di buku, adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Ketika beribadah bukan karena Allah, maka itu bisa dikategorikan syirik. Oke. Gampang ya. Yang pertama, syirik bisa ditinjau dari dua hal, dari secara bahasa maupun secara istilah. Yang secara istilah kalian bisa lihat di buku halaman 12 tentang pengertian syirik yang paling atas. Oke. Yang kedua yang bisa menyebabkan seseorang dibatalkan syahadatnya atau syahadatnya batal. Yang kedua adalah menjadikan wasilah bagi Allah. Oke, tolong pahami ya di sini. Wasilah di sini adalah berarti perantara. Arti wasilah itu adalah perantara. Jadi maksudnya seperti ini. Seseorang itu beribadah kepada selain Allah, misalkan ya. Tapi tujuannya adalah si objek ibadahnya ini menjadi perantara dia menghubungkan kepada Allah. Misalkan gini, ada seseorang yang menyembah patung. Misalkan patung Lata Uzza. Ketika seseorang menyembah patung tersebut, dia berkata, saya menyembah patung ini supaya saya dekat kepada Allah. Sama saja berarti. Maka itu disebut dengan wasilah. Syirik dengan wasilah hampir sama ya. Ketika seseorang menjadikan wasilah bagi Allah, maka dia juga secara otomatis sudah melakukan kesyirikan. Jadi syirik nomor 1, kedua menjadikan wasilah bagi Allah itu sangat berdekatan. Ketika seseorang syirik kemudian menjadikan wasilah bagi Allah, intinya sama, dia melakukan kesyirikan juga. Karena menjadikan teman bagi Allah. Oke, yang ketiga
tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu dengan kekafiran mereka. Nah, ini adalah ranah akidah ya, ranah keyakinan. Ketika seseorang berbeda keyakinan dengan kita, maka kita harus yakin bahwasanya mereka itu memang kafir secara keyakinan. Tapi kalau dalam kehidupan bersosial tidak sepantasnya kita mengatakan, "Hei, kamu kafir, kamu masuk neraka." Gitu ya. Tapi tidak ya. Tapi dalam ranah keyakinan kita, kalau kita melihat orang selain agama Islam, maka mereka itu memang kafir dan kita harus meyakini kekafiran mereka. Jadi kalau ada mengatakan semua agama itu benar, berarti itu ungkapan yang kurang tepat ya. Oke. Berarti dari anak yang kemarin saya sebutin itu ya. Oke, yang keempat ada yang bisa membatalkan syahadat itu meyakini ajaran selain ajaran Nabi Muhammad lebih baik dan sempurna. Nah, ini kadang menjadi hal yang terlihat sepele tapi dapat merusak akidah seseorang. Nah, misalkan gini, ketika seseorang menemukan sebuah teori baru dan dianggap itu lebih baik dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita, maka itu termasuk orang yang syahadatnya dibatalkan. Oke, lanjut. Untuk nomor 5 yang membatalkan syahadat adalah membenci sesuatu dari ajaran Islam. Nah, ini yang bisa membuat syahadat seseorang batal. Misalkan ini, seseorang itu tidak suka membaca Al-Quran. Didasari memang ketidaksukaan, bukan didasari karena kemalasan. Beda, ada orang yang tidak membaca Al-Quran itu didasari dengan kemalasan, dan ada orang yang didasari dengan ketidaksukaan. Maka ketika seseorang tidak membaca Al-Quran tapi didasari dengan kebencian atau ketidaksukaan, maka dia termasuk orang yang syahadatnya dibatalkan. Beda lagi kalau seseorang yang memang tidak membaca Al-Quran itu memang malas, itu masih, katakanlah, masih dianggap bertauhid ya, masih dianggap orang mukmin walaupun malas. Selanjutnya, menghina sesuatu ajaran dari Islam. Ini juga bisa membatalkan syahadat seseorang. Ini contohnya gampang ya, misalkan gini, kalian berkata, bercanda, bisa saja ini keluar dari syahadat kita. Misalkan gini, ngapain kamu sholat terus, gak bakal kaya-kaya. Itu hal-hal ucapan seperti itu bisa membatalkan syahadat seseorang. Karena ketika ada perkataan seperti itu, maka kita sedang menghina ajaran Islam tersendiri. Misalkan, gampangnya, ngapain baca Quran terus, gak bakal dapat uang, misalnya kayak gitu ya, ucapan-ucapan penghinaannya. Oke, selanjutnya sihir. Sihir itu, oke ya, kalau bisa dijelaskan, sihir itu kalau secara bahasa artinya sesuatu yang tersembunyi ya. Karena pada prakteknya orang-orang yang mempraktekkan sihir itu biasanya memang menggunakan media-media yang tidak terlihat oleh mata atau kasat mata. Oke. Yang ke-8, membantu orang kafir memerangi orang Islam. Kemudian selanjutnya, meyakini orang-orang tertentu boleh keluar dari ajaran Nabi Muhammad. Misalkan gini ya, untuk nomor yang 9, meyakini orang-orang tertentu boleh keluar dari ajaran Nabi Muhammad. Misalkan gini, ada seseorang yang misalkan kita kenali tingkat ketakwaannya sangat tinggi, sampai dia itu dinilai dekat sekali sama Allah, tidak perlu sholat lagi, tidak perlu puasa lagi. Tidak ada orang seperti itu ya. Kita meyakini semua orang itu tidak ada kekhususan dalam menjalankan syariat. Ketika sudah ada syariat sholat, sudah ada syariat puasa, semuanya harus melaksanakan. Dan yang terakhir ada berpaling dari Islam. Nah, berpaling dari Islam itu contohnya banyak sekali.
Nih, intinya berpaling dari Islam itu contoh simpelnya adalah kita tidak mau belajar tentang ilmu-ilmu keislaman. Kalau kita sudah malas belajar ilmu tentang keislaman, ya mungkin syahadat kita itu bisa termasuk kategori yang dibatalkan atau syahadatnya batal atau bahkan bisa sampai keimanannya pun dipertanyakan. Oke. Oke, tadi ini. Syirik itu terjemahnya adalah sekutu secara bahasa. Atau maknanya sekutu adalah menjadikan teman bagi Allah, menjadikan sahabat bagi Allah, atau apa ya, menjadikan sesuatu menyertai Allah. Oke, syirik secara bahasa adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, gitu ya. Misalkan kita beribadah hanya karena untuk mengisi mutaba'ah, gitu. Itu bisa terjadi kesyirikan ya. Tapi bukan berarti kalian harus berhenti mengisi mutaba'ah. Intinya apa? Ketika kalian beribadah, silakan beribadah. Isi mutaba'ah juga iya. Oke, tadi ada wasilah. Wasilah itu artinya adalah perantara ya. Wasilah itu artinya perantara. Bisa saja wasilah ini adalah sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan kesembuhan atau kemanfaatan kepada selain Allah. Oke, ada lagi togut. Nah, togut biasanya orang-orang Indonesia itu menerjemahkan dengan berhala. Oke. Tapi tolong diingatkan atau garis bawahi bahwasanya togut ini maknanya adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Maka jika ada hal lain yang diibadahi selain Allah, maka disebut dengan togut. Oke, selanjutnya ada sihir. Sihir juga sama seperti tadi. Sihir itu berarti sesuatu yang lemut. Nah, biasanya kalau yang terjadi atau yang terjadi fenomena di Indonesia, sihir ini bisa berupa jimat-jimat, jampe-jampe yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain, bahkan digunakan untuk membunuh orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal seperti ini. Yang terakhir ada istihza. Apa itu istihza? Istihza itu adalah, tadi kita sudah membahas tentang pembatalan syahadat. Ada istihza itu artinya adalah mengolok-olok agama, mengolok-olok Islam. Kalian bisa cari contohnya sendiri ya, bagaimana bentuk memperolok-olok agama. Oke, terakhir, hubungan syahadat dan keimanan. Sebenarnya kalau kita mau berpikir ya, syahadat dan keimanan itu hampir sama, gitu ya. Karena syahadat dalam aplikasinya adalah keimanan itu sendiri, gitu ya. Maka syahadat yang hak, yang benar, gitu ya. Ketika seorang sudah benar menyatakan kesyahadatannya, akan menimbulkan keyakinan yang total, sehingga akan muncul keimanan yang kuat. Kalau memang orang tersebut bersyahadatnya sudah benar, sudah kuat, maka akan timbul keyakinan, maka akan muncul keimanan yang kuat pula. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Jika ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan. Kalau yang ahwat boleh ke Ustadz Judi, kalau yang ikhwan nanti boleh bertanya ke Ustadz Fitrah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini kontrol apa, Pak Fit? Kontrol apa? Tinggal dipotong aja.
Udah. Enggak keluar. Coba ya. Hmm.